Ini paling paling banyak sih kita dapat di agama gitu ya, dari orang tua, dari siapa aja gitu kan, tentang bohong. Terus kita melakukan sesuatu itu bukan dengan kesadaran tapi dengan ketakutan. Takut. Misal, Jadi seakan-akan agama memberi rasa takut. juga. Kalau nggak sholat tuh masuk neraka. Jadi ketakutan. Ya oke lah kalau anak kecil digituin. Tapi sekarang kan kita udah bukan bocah lagi. Masa di umur segini masih ditakut-takutin gitu ya. Itu efeknya dari situ banyak. Ya, orang-orang malah justru jadi jauh dari agama. Betul. Yang dikasih efek. Betul. Betul. Gitu. Dikasih ingat agama malah ngindar. Iya. Iya. Karena kan bukan kesadaran Bukan dari dari dirinya. Iya. Itulah spiritual itu dia tahu melakukan karena apa? Karena Bukan karena kesadaran. sesuatu di luar yang termasuk surga, masuk neraka, kata Pak Ustadz, kata orang tua, kata itu. Jadi dia melakukan karena itu, bukan dari kesadaran dirinya dia. Itulah yang kita tanamkan, sadari. Sama kayak dulu anak, kalau saya dulu kalau misalnya anak saya kalau nggak makan permen, saya kasih tahu alasannya karena apa gitu loh. Misalnya kita juga bisa kasih tahu anak kecil sholat karena apa, bukan karena takut sama kita, bukan karena kita suruh gitu, bukan itu, tapi kesadaran dari diri. Sama dulu anak saya juga dia makan permen gitu loh, dia makan permen. Jadi pernah deh sekali telepon saya cuma minta izin boleh makan beng-beng nggak bu gitu. Saya pikir lagi ngapain, padahal saya lagi kerja, yang telepon satpam lagi. Saya pikir takut ada apa-apa ya satpam ya. Saya lagi kerja terus ibu dia tuh Java mau ngomong ya, terus ditanya ibu aku mau makan beng-beng boleh nggak? Oh ya boleh nah. Cuman mau izin gitu loh. Karena kan jadi kita nggak bisa, kalau kita nggak ada kita, mereka nggak ada ibu gitu, jadi dia boleh makan permen, boleh apa, jadi kan nggak ada kesadaran. Tapi kalau kita tanamin kesadaran, dia tahu gitu, nanti aku batuk misalnya, nanti aku gigiku apa misalnya lubang banyak gitu, efek dari misalnya banyak makan gula. Karena apa? Bukan karena takut sama kita, bukan misalnya takut sama siapa gitu. Kalau saya sholat ditanamnya rasa takut bu. Kita semua dari kecil dulu, dari kecil gitu. Masuk neraka. Iya. Saya kira-kira memvisualisasikan di otak saya tentang neraka itu apa kan? Dikasih lah buku tatahnya, surga dan neraka. Neraka itu api, disiksa. Pertama kali tangan saya terbakar api, ngomong saya gitu, lalu dikasih obat luka bakar kan tuh, dioles gitu kan ada lama-lama ya. Nah itu dia waktu saya kecil saya mikir, di neraka juga ntar bisa dia kasih obatin. gini. Jadi nggak Kecerdasan itu kecerdasan tuh. Ya, saya kecil udah liberal emang. Itu kecerdasan namanya. Jadi kan hari ini banyak yang kita ya Itu ya. banyak lah gitu ya. Banyak ya. Kita melakukannya itu bukan dengan kesadaran tapi Ketakutan. basicnya Ya, ketakutan. betul, ketakutan. Enggak ada, enggak. Jadi enggak Itu juga esensial. tentang kepatuhan kepada orang tua, sebenarnya bukan kepatuhan, Iya, itu betul. ketakutan. Betul, betul. Ketakutan. Betul. Terlalu marah lu. Tapi nggak rasa nggak enak, rasa Iya. takut. Betul. Terlalu marah. Bukan karena kesadaran kita Kayak memang saya harus aja nih. menghormati. Kayak saya nih, bapak saya kan udah ngerokok, disuruh berhenti ngerokok lu. Akhirnya saya pak, kalau bapak saya datang nih, bisa suruh mati. Pengen. Iya, sampai sekarang. Itu udah jadi pikiran dosa dulu. Iya, Jadi habit. Saya sebenarnya menghormati aja. Gitu. Ya bagus. Soalnya kenapa? Karena bapak sih udah disuruh berhenti ngerokok dan bapak saya nggak ngerokok juga. Nah jadi setiap dia asal lewat baru banget nyalain. Iya pas dipanggil juga lagi ngerokok selempar. Masih ada 2000 Masuk ke rumah aja nih pagar nih. Mau masuk ke rumah pagar bapak, saya mati dulu bang. Iya. Termasuk kita berperan ketika Bukan kita takut, nggak melihat, cuman ketika kita melihat agama ini dengan segala dogma yang dikasih ke kita dulu tentang ketakutan gitu. Jadi kayak kita ngadep Tuhan pun kayak dengan rasa takut, Nah, rasa iya. cemas, Betul. deg-degan. Iya. Beda sama ketika kita ini Tuhan karena memang kita butuh dia gitu. Iya, Kita betul. butuh dia, kita butuh Iya. harus ada koneksi dengan dia. Gitu. Iya, betul. Itu kan kayaknya kayak nothing terus aja kayak enak. Iya, kayak gitu. iya betul. Ya betul. Iya. Itulah kalau mungkin pernah saya baca gitu ya Pak. Ya itulah spiritual Iya. gitu loh. Kita tahu melakukan
kita tahu kenapa kita harus berbuat baik gitu, bukan karena kita berbuat baik disuruh orang tua gitu. Kita tahu mengapa kita berbuat baik gitu. Kita tahu kenapa dia harus beribadah. Dia tahu kenapa dia harus sholat gitu. Dia tahu gitu karena dia Kenapa butuh puasa dengan koneksi dengan Sang Pencipta gitu, bukan karena siapa-siapa gitu loh. Ceritanya Abu Nawas itu, Iya. jadi Abu Nawas dikatain orang gila kan, dia orang gila nih. Terus ada orang kaya, sedekah Abu ke Nawas. orang-orang gitu. Terus kata Abu Nawas, kamu gimana bisa nyebut diri kamu ahli surga, sedangkan kamu sudah kaya, kamu karena takut masuk neraka kan gitu. Nah, iya. Kamu takut masuk neraka. Iya. Sampai dia punya perkataan yang masuk ini sebenarnya perkataan Abu Nawas, cuman ada yang bilang ini perkataan Hasan Al-Basri, ada yang bilang ini perkataan Jalaluddin Rumi. Dia sampai ngomong, saya pengen pergi ke neraka gitu buat madamin api neraka, terus pengen ke surga, buat pengen bawa obor ke surga buat ngebakar surga gitu, biar manusia enggak, katanya beribadah Biar manusia enggak atas lihat dualisme Tuhan, tersebut ya. gitu, Hmm. atas dualisme. Iya. Dan yang di dogma kita itu dualisme itu doang kan. Iya. Jadi karena eksistensi Tuhannya sendiri hilang. Nah, betul. Eksistensi Tuhannya sendiri. Nah, karena ada tadi dualisme tadi, lagunya betul. Ahmad tadi kan, jika surga dan neraka tak pernah ada, Iya. masihkah kau bersujud kepadanya? Iya kan? Gitu. Itu dia. Apa cuma karena surga neraka aja? Mm-mm, Gitu. mm-mm, Esensi betul. Allahnya hilang. Iya. Saya ngutip mungkin dari perkataan Imam Syafi'i itu di Qawaidul Muhtaram. Ketika Imam Syafi'i, ulama-ulama saat itu berdebat tentang, jadi ulama saat itu kan peradabannya tentang khazanah Islam lagi tinggi-tingginya, peradaban keilmuan Islam lagi melesat sampai lupa bermuaranya kemana gitu. Bermuaranya ini ilmu Islam ini bakal bermuaranya kemana? Akhirnya ketemu satu term yang Islam ilmu Islam ini harus bermuaranya pada satu term ini nih, itu tentang adab. Akhirnya ulama-ulama berdebat kan tentang adab itu, tentang definisi adab ini apa, yang adab itu sopan santun, tata krama, laku dan seterusnya. Nah, tapi saat itu yang diunggulkan pendapatnya ulama lain, pendapatnya Imam Syafi'i itu yang ketika dia ngomong al-adabu yang namanya ribu kodroh. Ya, adab tuh menurut kalangan kita, kata Imam Syafi'i, itu orang yang mengerti kapasitas kesadarannya. Jadi bukan tata keramanya, bukan saling antara yang muda kepada yang tua, tapi karena si muda mengerti dia yang muda, dia sadar dia yang muda, sehingga dia saling kepada yang tua. Jadi lebih diiring sama dia tuh. Lebih dalam lagi, Iya, jadi lebih dalam kesadaran. lagi, iya. Iya, bukan tentang Karena sopan santunnya. iya, bukan sopan santunnya, Tapi kesadarannya dia. Bagus tuh kalau gitu, bagus tuh. Iya. Nah, sama hadirutu itu kan hadirutu itu kita ya kalau sholat kan istilahnya khusyuk, ya kan, khusyuk. Jadi nggak habis takbiratul ihram, tapi ntar mikirin ntar makan Kompor dan matiin belum ya? ntar makan apa ya? udah mikirin. Lampu udah nyalain belum tuh maghrib ya? Gitu. Kenapa ya? Karena mungkin ya sholatnya tadi tanda petik gitu ya, dengan Nggak sadar. ketakutan. Ya kan? Sholatnya kebiasaan yang sudah jadi habit aja gitu. Betul. Bukan Iya, jadi habit. bukan sholat yang berdasarkan aku butuh sholat, Iya. aku Sebagai butuh terkoneksi ke Koneksi Tuhan, terhubung gitu ya. dengan Sang Aku Pencipta. butuh sadar. Sadar terhubung dengan Sang Pencipta. Kalau bahas sholat juga panjang juga ya. Panjang. Kalau kita bahas mulai dari Bahas sholat, bahas hidup lah ya. iya, Di sebenarnya kita juga bahas sholat ini. iya. Betul. Iya, di dalamnya ada. Kesadaran. Iya. Di situ ada kesalahan, ada hadir utuh juga. Gitu. Bahas sholat tulis zikir, sholat buat eling. Buat zikir. Buat eling. Iya. Oke, kita lanjut. Nah, yuk kita introspeksi diri nih. Ya, selama ini nih kita hidup dalam menjalankan hidup ini muhasabah. Introspeksi. Bahasa Arabnya untuk muhasabah. Kita muhasabah, introspeksi, refleksi, gitu ya. Kontemplasi kalau bahasa ininya lagi. Kontemplasi kayaknya lebih dalam lagi juga ya. Lebih dalam. Jadi selama ini kita itu melakukan sesuatu itu karena mencintai diri kita atau karena ada marah sama diriku. Gitu. Nah, cek lagi nih, ya. Ini dalam ya, benar-benar Iya. direnungin banget. Cek lagi nih. Tanya lagi.
karena berlapis-lapis emosinya kan berlapis lagi, cek lagi. kesadaran. Ya, ada masih basicnya apa nih yang mau jadi backgroundnya, apakah memang mencintai atau marah atau takut gitu atau emosi yang lainnya gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita nih cek nih Mau ditanya? kenapa sering gagal disiplin atau gagal move on gagal disiplin. Yang paling pertama itu tidak sadar motif aslinya. Belum selaras ini. Kan? Cuman 2 minggu lalu. Ya, Mhm. ya. Ya. Makanya di awal sekali tadi kita angkat masalah kesadaran karena memang Iya. yang menjadi fundamental dasarnya adalah kesadaran kan, kesadaran diri. Ya. Tidak sadar motif aslinya apa gitu yang menjadi latar belakangnya. Kadang pikirannya sudah oke, tapi hatinya masih takut. Gitu ya. Apalagi nih, tubuh kita nih ada berapa, ternyata bukan 50 miliar. Di bukunya si Bruce Lipton 70 triliun. Di tubuh kita ini, 70 triliun sel. Wow. Dan setiap sel itu seperti satu individu. Iya. Setiap satu sel, bayangkan kalau kayak negara, ya ini tubuh ini ya negara. Mungkin di sini pemerintahannya sudah oke, tapi tingkat RT RW kelurahan masih Jadi nggak oke. oposisi, ya? Gitu. Jadi posisi Jadi oposisi gitu. Ya kan? Mungkin bagian pikirannya sudah oke, tapi hati di sini nih ini kontra terus, kontradiksi gitu ya, takut berubah, ya kan? Makanya jadi akhirnya tindakannya nggak jalan, nggak selaras. Kayak anak udah nongkrong di depan. Mau gue yakin tapi kaya terus ya. Tapi emang bisa ya. Masa dong gue bisa kaya gitu. Itu namanya sabotase diri. Sabotase diri, dia sabotase diri sendiri. Pikiran mau berangkat ke Gunung Kawi mah kita. Ibu belum tahu masih Gunung Kawi ada apa di Gunung RT Kawi. yang ngajakin RT. oh gitu. Tempat pesugihan Bu. Mau kaya langsung aja. Kemarin udah ngomong di musola kita ke Gunung Kawi. Musola lagi ngomongnya. Kelar ngaji, terus kelar ngaji. Udah gitu saya pikir omongan itu bercanda, tapi pas jalan balik, pas saya balik kita ngomongin lagi ya. Lah serius. Gue pikir sama saya gitu. Ayo kita ke Gunung Kawi. Aja kita ngapain? Ya gue bingung kok dia ngajaknya lu doang sih. Dicariin kali ya. Kayaknya lu buat jadi tumbal. Ngomong di musola berdapat berkah kali. Iya. Biar dia mikir sama Dia Tuhan. nggak didengar Tuhan. Emang Tuhan ada di musola ya? Nongkrong di musola ya? Tuhannya nongkrong di musola. Oke. Oke, jadi disiplin gagal itu juga karena niatnya sadar dan tapi ketakutan bahwa sadarnya itu bertabrakan. Ya. Nah, niatnya sih udah ada niatnya sadar, tapi bawah sadarnya ini Masih Mau ada disobo inian lagi. lama ya. Oh, iya. Masih ke bawah sama kebiasaan lama ya. iya, makanya tadi saya bilang ada 70 triliun Sel yang harus diseragamkan. yang harus diseragamkan, bayangkan 70 triliun. Mesti satu suara ya, Bang. Oh, Jadi kalau udah satu suara jadi tuh kita. iya. Ya presiden aja sekarang punya keputusan Indonesia ini satu negara 280 juta, enggak semuanya setuju kan? Iya. Gitu. Ya. Artinya Ya artinya ada bagian tubuh kita yang nggak selaras mungkin Betul. gitu. Maka itu Ini nyambung ke yang materi saya selima. ah, Dengan kesadaran. iya kan, kemarin kita bahas tentang keselarasan kan, hati, pikiran dan tindakan. Tindakan. Artinya 70 triliun itu ya ketiga elemen itu. Iya. Karena di pikiran kita ada berapa triliun sel, Betul. di hati kita ada berapa triliun sel, tubuh kita ini ada berapa juga. Ya itu semuanya kalau itu total 70 triliun sel. Iya. Gitu. Dan itu semuanya harus selaras.